Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Fajar. Pengisi suara dari video ini adalah Bapak sendiri, Pak Fajar. Materi pelajaran kita hari ini yaitu kita akan belajar PPKN tentang sikap toleransi di lingkungan masyarakat dan IPS dampak dari Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui menyimak video, peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh toleransi di lingkungan masyarakat serta dapat menjelaskan dampak dari peristiwa Sumpah Pemuda dengan semangat dan teliti. Berdoa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan terimalah amalku. Sebelum mulai belajar, Bapak mau mengingatkan kalian untuk selalu mempraktekkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Bicara masalah toleransi dalam masyarakat, tentunya tidak lepas dari masalah toleransi dalam bertetangga. Kan bagi masyarakat itu adalah kumpulan dari keluarga. Nah, keluarga yang satu keluarga dengan keluarga lain itu namanya kan tetangga kan. Rumah yang ada di sebelah kamu itu kan isinya keluarga seperti kamu juga, walaupun mungkin di dalam keluarganya itu beda-beda, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Maka bersyukurlah kalian yang keluarganya masih lengkap. Ketika kalian bangun tidur, masih ada mamah, masih ada papa, masih ada ayah, masih ada ibu. Bersyukur. Apalagi ketika kamu bangun tidur, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada keponakan, ada banyak keluarga kamu gitu ya. Ada banyak keluarga kamu harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih Allah panjangkan kesempatan kita untuk bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, intinya di dalam setiap keluarga itu pasti nggak tinggal sendiri kan. Keluarga lain yang tinggal dekat dengan kamu itu namanya tetangga. Nah, bagaimanakah sikap yang benar dalam bertetangga sehingga menimbulkan rasa toleransi antar tetangga, yang pada akhirnya akan muncul sikap kasih sayang dan akan membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Lebih dari itu, persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, ya kan? Jadi untuk jadi negara yang baik itu jangan mengandalkan, jangan melihat pada negaranya atau pada pemerintahnya. Ini pemerintahnya sih nggak benar, kita jadinya masyarakatnya nggak baik. Ya nggak gitu sih caranya. Cara memperbaiki suatu masyarakat atau suatu negara adalah dengan memperbaiki diri sendiri. Nah, kalau setiap orang sudah memperbaiki diri sendiri, dalam satu keluarga misalnya ada 5 orang, setiap orang memperbaiki diri sendiri, jadilah dia keluarga yang baik. Dalam satu RT ada 100 kepala keluarga gitu, ada 100 keluarga. Setiap keluarga memperbaiki diri mereka sendiri, akhirnya 100-100-nya jadi baik, jadilah dia RT yang baik. Lalu jadilah dia masyarakat yang baik, jadilah dia bangsa yang baik, jadilah dia negara yang baik. Dari mana mulainya? Dari memperbaiki diri sendiri, dari memperbaiki keluarga sendiri, dari memperbaiki lingkungan sendiri, ya. Jadi jangan melulu kita menyalahkan faktor-faktor di luar diri kita. Ya jelas aja di Indonesia nggak enak, pemimpinnya aja nggak baik, pemimpinnya aja buruk, pemimpinnya aja korupsi, pemimpinnya aja bla 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 bla. Selalu kita mencari alasan yang nggak akan pernah menjadikan diri kita lebih baik. Kalau kita terus menyalahkan, iyalah saya mah nggak pinter, orang mama saya aja nggak bisa ngasih makan yang enak, yang bergizi. Iyalah nggak bisa pinter, orang-orang mau belajar pakai handphone, pakai internet. Iyalah saya emang nggak pinter, orang iyalah, semuanya alasan yang pada akhirnya kamu tidak akan pernah berubah dan tetap dalam keadaan kamu yang sekarang. Tapi coba ketika kamu mulai mengakui kekurangan kamu. Iya sih saya nggak bisa belajar, nilai saya jelek, saya jarang belajar soalnya saya males. Saya
Misalnya saya mau belajar tapi saya nggak punya HP, tapi bisa sih sebenarnya kalau saya mau, saya bisa datang ke rumah teman sambil silaturahmi, ya kan? Saya sambil dapat informasi dari teman bisa belajar bareng, sebenarnya sih bisa, cuma sayanya aja males. Ketika kamu udah mengakui kesalahan kamu, nah baru kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Kalau kamu merasa nggak salah, apa yang mau diperbaiki? Orang nggak ada yang salah kok, bukan saya yang salah kok, mama tuh yang salah, papa tuh yang salah, pak guru tuh yang salah, itu yang salah, semuanya lah, yang semuanya salah kecuali diri dia. Nah udah, kalau udah begitu nggak ada perubahan baik yang akan terjadi pada diri kamu, ya. Maka jangan jadi seperti itu, jadilah orang yang selalu melihat kesalahan diri kamu sendiri, lalu kamu perbaiki kesalahan kamu. Misalnya, saya mah bodoh, saya udah, orang-orang mau belajar 1 jam udah pinter, saya belajar 1 jam nggak ngerti apa-apa. Ya kalau kamu udah tahu kekurangan kamu adalah belajar 1 jam nggak paham, ya udah kamu tambah, saya belajar 2 jam biar paham, ya. Orang-orang mah enak bisa punya handphone yang bagus. Jadi belajarnya bisa enak, bisa suaranya kedengaran jelas, gambarnya jelas, nggak putus-putus videonya, ada kuotanya. Kalau saya kan lemot internetnya, ya udah kalau gitu kamu orang-orang belajar selesai dalam waktu 1 jam karena internetnya cepet. Kamu ya udah, kamu harus sabar, latih kesabaran kamu. Jadi kamu pokoknya mau sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, saya harus menyelesaikan pembelajaran ini. Nah, taruh di dalam diri kamu. Nanti akan muncul tuh kebiasaan baik. Emang tuh rasanya nggak enak. Belajar tuh nggak enak, males. Olahraga tuh capek, keringetan. Makan makanan sehat tuh nggak enak, nggak ada rasanya. Ya emang kebiasaan baik itu biasanya nggak enak, tapi efeknya, dampaknya, manfaatnya itu akan besar untuk kehidupan kamu. Dan orang-orang yang udah ngerasain gitu, orang-orang yang udah ngerasain enaknya olahraga, badannya jadi berotot, tubuhnya jadi sehat, larinya jadi kenceng, nggak ngos-ngosan. Mereka tuh walaupun capek jadi kecanduan. Apakah mereka jadi manusia yang tidak merasakan capek? Ya dia merasakan capek tetap. Dia ngerasa lelah, dia keringetan, dia tetap merasa lengket, nggak enak badannya. Tapi dia kecanduan sama manfaat yang sudah dirasakan. Oh jadi kuat. Oh jadi tahan lari berjam-jam. Jadi kelihatannya keren, badannya berotot. Dia udah kecanduan dengan efeknya. Makanya dia susahnya olahraga tuh udah nggak dipikirin lagi. Yang penting olahraga aja. Orang-orang yang pintar juga dia jadi tahu banyak hal. Jadi kalau ada yang mau nipu dia udah tahu nih. Wah ini penipu nih, saya nggak akan kena. Atau ada orang yang mau bodoh-bodohin dia nggak bisa. Atau ketika ada teman yang susah, terus dia jadi bisa nolong. Terus dia jadi ada kebanggaan tersendiri ketika dia bisa menolong orang dengan pengetahuan dia. Karena dia tahu tuh efek nikmatnya dari belajar. Jadi dia jadinya belajar deh. Belajar terus. Ya kenapa kita ini kadang-kadang malas untuk belajar, malas olahraga, malas untuk sholat mungkin gitu ya, malas untuk sedekah, karena kita nggak tahu kebaikan apa yang menunggu kita di sana gitu. Orang-orang yang sholat, tahu nggak, orang-orang yang sholat ternyata gerakan sholat itu mulai dari berdirinya, dari sujudnya, dari rukunya, semuanya adalah berdampak pada kesehatan tubuh kamu ya. Kayak ketika ruku itu kan yang benar adalah posisi tulang belakang kamu itu lurus ketika ruku. Sampai-sampai kalau kamu naruh gelas itu nggak akan tumpah airnya, ya. Dan kata para ahli apa? Hal ini adalah terapi untuk membuat tulang punggung kita menjadi sehat, menjadi baik. Dan kalau tulang punggung kita sehat, maka tubuh kita juga ikut menjadi sehat. Ketika sujud itu ada ruangan-ruangan di otak yang terbuka dan terisi oleh oksigen gitu. Dan itu hal yang baik ketika kita sujud, dan tidak ada gerakan lain selain sujud yang bisa membuka ruangan di otak itu kecuali dengan gerakan sujud itu ya, kata para ahli gitu. Nah pokoknya banyak deh manfaat-manfaat. Tapi buat orang-orang beriman tentunya dalam hal-hal ibadah mereka nggak nunggu penelitian tentang kesehatan dulu, enggak. Mereka sih kerjain aja apa yang Allah suruh. Ya baru-baru ini
manusia baru tahu bahwa babi itu ternyata DNA-nya mirip kayak DNA manusia. Jadi kalau kamu makan babi itu kayak kamu makan daging manusia, mirip-mirip ya. Babi dengan manusia itu DNA-nya sama. Terus dikatakan babi itu di dalam tubuhnya banyak cacing pitanya, walaupun sudah dimasak dengan panas 100 derajat sampai gosong dagingnya, itu cacingnya nggak mati. Dan cacing pita di dalam babi itu bisa menempel dia cacingnya itu dia istimewa gitu, karena cacing di dalam babi itu punya giginya seperti kail. Kalau dia udah menempel di tubuh kamu, maka dia nggak akan lepas. Misalnya dia nempel kepalanya menggigit di dalam tubuh kamu, di perut kamu misalnya, nah itu nancep, walaupun nanti badannya hancur, kepalanya tetap nancep tuh di dalam badan kamu tuh ngerinya babi ya. Nah, orang-orang ada nih yang meninggalkan babi gara-gara tahu penelitian ini. Tapi buat orang beriman, dari dulu walaupun nggak ada penelitian, ya udah kita sih tinggalin aja. Karena apa? Karena kita yakin apa yang Allah larang pasti buruk. Apa yang Allah larang pasti buruk. Dan apa yang Allah suruh pasti baik. Ya. Apa yang Allah larang pasti buruk, apa yang Allah suruh pasti baik pada akhirnya. Walaupun ketika kita menjalankannya mungkin agak berat, agak males, males banget sih. Lu ngapain sih kayak gini-gini, ngapain sih sholat? Aduh, masih ngantuk, suruh sholat subuh. Udah capek di malam-malam suruh sholat isya. Aduh, males banget sih, ya. Tapi kita harus percaya ada kebaikan di dalamnya, ya. Oke. Berikut ini adalah perintah agama Islam dalam memperlakukan tetangga. Loh, kok jadi agama Islam, Pak? Kan kita lagi belajar PPKN. Nah, inilah membuktikan nih ya, membuktikan bahwa agama kita, agama Islam terutama, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Ya karena nilai-nilai di dalam Islam itu, nilai-nilai di dalam Pancasila juga diambil dari nilai-nilai di dalam Islam. Jadi nggak mungkin ada yang namanya orang belajar Islam jadi teroris, nggak ada tuh, ya. Yang ada orang yang salah dalam belajar di dalam agama apapun, ketika mereka salah untuk belajar mereka jadi teroris. Ada, nggak cuma di agama Islam. Kebetulan di Indonesia yang banyak adalah orang Islam. Tuh, ada yang ngomong gini, lihat tuh coba di penjara di Indonesia, kebanyakan agamanya apa? Islam. Ya iya, orang di Indonesia 90% lah rakyatnya beragama Islam. Enggak 70% misalnya agamanya orangnya beragama Islam. Yang paling banyak di Indonesia adalah umat Islam. Yang tentu aja di penjaranya banyakkan orang Islam. Coba kamu lihat di Amerika. Penjaranya orang-orang banyak enggak orang yang di penjara? Banyak. Agamanya mereka apa? Rata-rata mereka tidak beragama, atau agama Kristen atau agama Katolik. Ya. Kenapa? Karena emang enggak ada bukan agamanya yang membuat seorang menjadi buruk gitu, bukan agama. Cuma kamu lihat di Cina, yang di penjara rata-rata apakah orang Islam, apakah orang Hindu, udah Buddha, Kristen, ya tentu saja orang-orang yang agamanya yang paling banyak di Cina gitu, yang paling banyak di penjara. Karena ya itu mah simpel aja sih. Jadi kayak kalau kita dikatakan, oh lihat tuh di Indonesia yang suka bikin masalah agamanya apa, ya karena Indonesia mayoritas agamanya Islam, ya tentu saja banyak yang muncul dari orang Islam, meskipun banyak juga orang-orang di luar agama Islam yang ada kesalahan juga. Tapi kita nggak ngelihat agamanya kan, kita tidak melihat agamanya. Ini sekarang bukti bahwa agama Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang, karena nilai-nilai di dalam Islam itu sangat cocok banget sama Pancasila dan undang-undang gitu ya. Oke, langsung. Yang pertama adalah memuliakan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tuh, memuliakan tetangga. Selain tetangga, siapa lagi yang disuruh Allah kita muliakan? Siapa coba? Kita suruh memuliakan orang tua. Oh, berarti apa? Berarti tetangga sama orang tua perlakuannya sama tuh, harus dimuliakan. Kalau di depan orang tua kita saling membantu, menolong beliau dalam kebaikan, ya, maka kepada tetangga juga sama tuh, ya. Kalau sama orang tua kita menolong dengan penuh tunduk gitu, nggak songong, gimana ya,
kita tuh nolong orang tua, bicara kita itu diatur gitu biar gak menyinggung perasaan orang tua. Berarti sama tetangga juga harus seperti itu. Perintah nih, ini mah perintah dari Allah, muliakanlah tetangga. Kalau kamu percaya sama Allah, kalau kamu percaya adanya Allah, muliain dong tetangga. Kalau kamu percaya nanti bakal ada kiamat, ya muliakan dong tetangga. Berarti kalau kamu sama tetangga akhlaknya buruk, artinya berarti kamu mungkin kurang begitu percaya sama Allah kali ya. Orang Allah nyuruh kamu baik, kamu malah jadi tetangga yang ngeselin kan? Berarti kamu nggak percaya. Kamu misalnya disuruh sama guru, tolong dong, eh, tolong suruh nih si Sihab, bapak ngomong sama si Fauji, Fauji tolong bilangin Sihab suruh beliin bapak minum. Terus kata si Fauji, Sihab disuruh beli minum sama Pak Fajar. Kalau si Sihab percaya tuh, pasti dia akan langsung jalan belikan untuk Pak Fajar gitu ya. Ya nggak Sihab ya, mana Sihab nih? Sihab beliin langsung buat Pak Fajar minum. Tapi kalau Sihabnya nggak terlalu percaya sama Pak Fajar, elah kamu ada-ada aja, masa mana mungkin Pak Fajar nyuruh beli minum. Kata si Fauji, beneran Pak Fajar suruh suruh kamu beli minum. Si Sihabnya nggak percaya, nggak percaya, nggak mau saya. Nah gitu tuh, kalau kita disuruh sama Allah, muliakanlah tetangga kamu, terus kitanya malah nggak mau, kita malah rese sama tetangga, malah jahil sama tetangga, malah berantem sama tetangga. Berarti itu sama aja kayak, Allah nggak mungkin Allah kayak gitu, nggak mungkin Allah nyuruh gitu, nggak mungkin. Atau lebih ekstrim, mungkin nggak ada Allah. Wah, nauzubillah min dzalik ya. Makanya Allah nyuruh muliakan tetangga, ya udah muliain aja tetangga. Perlakukan tetangga sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita gitu ya. Kita hormati, maksudnya kita hormati, kita jangan minta duit sama tetangga, jangan. Ya kan orang tua, saya minta duit dong, ya enggak gitu. Karena muliakan seperti tetangga artinya hormati beliau, orang tetangga kita, berkata-kata yang baik kepada tetangga kita gitu ya. Saling membantu dalam kebaikan, kalau ada keburukan dinasihati gitu ya. Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Masya Allah. Allah nyuruh diingetin sama Jibril. Jibril sering ngingetin tuh sama Nabi Muhammad. Itu tetangga tuh berbuat baiklah sama tetangga, berbuat baik sama tetangga. Jibril nyuruh berbuat baik, ngingetin, mengingatkan perintah Allah yang Nabi Muhammad itu nggak main-main sih ya. Sahabatnya Jibril, malaikat terbaik gitu ya. Malaikat terbaik. Jibril itu dari dalam sebuah riwayat dikatakan kalau bentuk aslinya Jibril itu ketika dia dalam bentuk aslinya dia punya sayap, yang sayapnya itu sangat besar, saking besarnya menutupi timur sampai ke barat. Artinya menutupi langit seluruhnya tuh ketutupan sama sayapnya Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ini sahabatan nama Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi kita Muhammad sahabatannya sama malaikat. Oke, sampai-sampai Rasulullah mengira tetangga itu bakal dapat harta waris ya, sampai-sampai karena saking seringnya Nabi Muhammad diingetin untuk berbuat baik kepada tetangga sama malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad mengira tetangga jangan-jangan ntar dapat warisan nih. Apa-apa tetangga. Jangan-jangan tetangga disuruh kasih warisan. Ya ternyata enggak sih, ya. Tetangga enggak ada hak dalam harta waris sih, enggak ada. Cuma kita disuruh untuk memuliakan tetangga. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik memuliakan ya sama aja ya. Ayatnya, dalilnya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, dan jadi sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan kamu mempersekutukannya, jangan ibadah sama yang lainnya. Kalau udah nyembah Allah, udah jangan nyembah patung, jangan nyembah setan ya. Ada yang nggak nyembah setan, jangan nyembah ya selain Allah. Ibadah itu cuma untuk Allah ya. Ibadah itu cuma untuk mencari keridhoannya Allah dengan cara-cara yang Rasulullah ajarkan, dan jangan beribadah kepada selain Allah ya. Soalnya orang-orang kafir Quraisy, dibilang mereka kafir Quraisy kenapa? Karena mereka percaya sama Allah, beribadah untuk Allah, dan mereka juga beribadah untuk selain Allah. Jadi mereka nyembah Allah, mereka juga menyembah patung, Lata, Uzza,
dan sebagainya. Nama patungnya Lata, nama patungnya juga namanya Uzza. Mereka menyembah patung dan menyembah Allah. Dan mereka dikatakan kafir Quraisy, dikatakan orang jahiliyah, orang bodoh karena perlakuannya itu. Ya. Berarti orang kafir itu bukan orang yang nggak percaya Allah. Mereka percaya Allah, tapi mereka juga percaya kepada selain Allah. Nah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, artinya tetangga tapi dia masih adik kamu gitu ya. Misalnya kan kalau orang udah gede tuh, kamu masih kecil nih, punya kakak, punya adik tinggal serumah. Ini kalau kamu udah gede, udah nikah, kan tinggalnya bisa-bisa tuh sama keluarga sendiri, sama keluarga masing-masing. Nah, itu kan jadi tetangga, kalau rumahnya dekat, jadi tetangga kamu kan. Berarti ada tetangga yang berhubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, artinya tetangga yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga gitu. Teman sejawat atau teman yang seumuran sama kamu, berbuat baik. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, kalau ada orang lagi dalam perjalanan, kamu berbuat baik. Kalau mereka capek, ya kasih tempat istirahat, kasih makan dan sebagainya gitu ya. Dan hamba sahayamu. Hamba sahaya itu asisten lah, asisten rumah tangga ya. Orang yang suka membantu kamu di rumah, berbuat baik tuh sama mereka disuruh. Poinnya, berbuat baik kepada tetangga itu di perintahnya itu disamakan dengan berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak, yatim, orang miskin. Nah tuh sama tetangga. Kita harus berbuat baik kepada tetangga sama seperti kita berbuat baik kepada orang tua, kurang lebih sama dengan memuliakan gitu ya. Oke, yang ketiga adalah dilarang berbuat buruk terhadap tetangga. Iya, kita udah berbuat baik dan sekarang dilarang berbuat buruk. Sama aja dong Pak, ya beda. Karena ada orang yang baik dilakuin, yang buruk juga dilakuin. Ya kita misalnya ngasih makan sama berbagi makanan sama tetangga, berbagi. Kita nolongin tetangga, nolongin, tapi di rumah kita ngomongin juga sih sama orang lain. Ngegosipin dia juga sih kalau dia lagi nggak ada. Nah, berbuat baik sih berbuat baik, tapi berbuat buruknya nggak ditinggalin ya. Padahal Allah juga, agama Islam juga, Rasulullah juga menyuruh untuk melarang kita untuk berbuat buruk terhadap tetangga. Dalilnya demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Siapa yang nggak beriman sih Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya. Apa itu bawaik? Bawaik itu dari kejahatannya. Apa kejahatan mulutnya? Ngomongin aja, ngegosipin aja. Kalau orang yang nggak ada, diomongin. Kalau orangnya ada, senyum-senyum. Nah, itu bawaik tuh. Atau dari kejahatan perbuatannya, ya. Tetangga punya kulkas baru, copet. Tetangga punya handphone baru, copet, diambil gitu ya perbuatannya. Atau berantem sama tetangga dengan alasan yang sepele gitu, main pukul, main rusak barang-barang tetangga gitu karena emosi. Itu nggak boleh tuh. Kan dikatakan tidak beriman, tidak beriman. Waduh, kalau nggak beriman berarti apa tuh? Kafir, murtad. Waduh, ngeri ya. Nggak beriman yang sama tetangga, yang berbuat buruk kepada tetangga ya. Hati-hati kita sama tetangga tuh, jangan main berbuat buruk aja. Kalau kita ngerasa gue mah nggak takut sama tetangga itu, sama si ono sebelah gue mah nggak takut. Jangan lihat orangnya, tapi apa? Lihat Tuhannya. Oh, Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Kamu nggak takut sama orangnya, tapi ini Allah bilang apa nih? Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ya Allah deh. Rasulullah bilang apa nih? Rasulullah bilang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Nggak beriman. Siapa yang nggak beriman? Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Oh, berarti kalau kamu punya tetangga, dia merasa takut sama kamu, terintimidasi ngelihat kamu takut. Wah, hati-hati, jangan-jangan kamu tidak beriman. Ya, kalau gitu buru-buru kamu minta maaf sama tetangga kamu datengin. Salah satu cara ya untuk membuat orang yang nggak suka sama kita jadi sohib kental nih, jadi teman main, jadi teman akrab gitu. Caranya ada dengan sering-sering memberi hadiah. Ya, nggak usah mahal-mahal.
Kamu beliin aja pagi-pagi, bu, nih bu ada nasi uduk dikit bu, silakan berbagi. Dan ntar dia biasanya balikin tuh. Apalagi kamu kasih nasi uduknya pakai pakai piring kamu yang paling bagus kamu tata kayak master chef ya. Walaupun cuma nasi uduk ditata gitu kan, ada timunnya, ada kerupuknya yang bagus lah. Kamu sama piring yang paling bagus kamu anterin ke dia, terus kamu tinggalin udah. Besokannya insya Allah itu tetangga kamu ngebalikin piringnya, masa sih kosong ngebalikinnya kan? Pasti kalau kita mah ya, kalau di kita gitu, kalau di bapak deh, kalau nggak tahu kalau di kalian kan mungkin sama atau enggak ya. Kalau di bapak kalau kita ngasih makanan gitu di dalam piring, pasti kembalinya nanti ada makanannya lagi ya. Oh jadi saling memberi, nanti munculnya saling menyayangi, saling menghormati dan ujung-ujungnya saling toleransi deh, ya kan? Wah masya Allah nih ajaran Islam tuh. Mana ada ajaran kayak gitu jadi teroris kan? Nggak ada. Yang ada kalau kita belajar Islam yang benar, jadilah hidup kita aman, sentosa, bahagia selamanya. Masya Allah. Yang ketiga, wahai Rasulullah, si fulanah sering sholat malam dan puasa. Si fulanah artinya perempuan nih, ya Rasulullah, ada perempuan sering sholat, sering puasa, sholat malam. Sering sholat malam artinya sholat wajibnya udah beres, ya kan? Nggak mungkin dong orang sholat sunnah, sholat malam kan sunnah, sholat sunnah tapi sholat wajibnya ditinggalin, nggak mungkin kan? Kalau zaman dulu nggak mungkin, kalau zaman sekarang sih kayaknya ada kali ya. Orang sholat taraweh tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat, ada nggak? Ada kayaknya ya. Kamu jangan sampai jadi kayak gitu ya. Giliran taraweh, resep taraweh mah rame-rame. Resep taraweh mah banyak cewek-cewek yang biasanya ngedekam di kamar, cewek-ceweknya pada keluar. Iya, resep tuh kamu keluar, seneng ya kamu keluar, lihat-lihat gitu. Jadi sholat taraweh deh, padahal kamu nggak puasa, nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Waduh, masya Allah. Berarti, tapi kalau di zaman dulu, di zamannya para sahabat, generasi terbaik, kalau dibilang mereka sering sholat malam, berarti ini udah mantep banget nih. Kenapa? Kalau sholat sunnahnya aja dikerjain, berarti yang wajibnya udah aman dah. Yang wajibnya pasti dikerjain. Makanya nih, ada orang ngomong ke Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulanah sering sholat malam dan puasa. Nih fulanah, ada perempuan sering sholat malam dan puasa. Namun lisannya, mulutnya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kamu sering sholat malam, artinya sholat wajib aman. Sholat sunnah malam-malam ngantuk-ngantuk dipaksain bangun, ya kan enak kan tidur malam-malam tuh, terus disuruh bangun malam-malam dipaksain, pusing kepala tuh, tapi tetap dilakukan ini nih, malam-malam bangun sholat sunnah. Ketika sholat sunnah, sering sholat sunnah malam, sholat tahajud, witir dan sebagainya, dan juga sering puasa, tapi mulutnya suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan. Masya Allah, nggak dianggap sholatnya, nggak dianggap puasanya, tidak ada kebaikan kata Rasulullah. Ia di neraka. Dan kalau dia mati dalam keadaan dia masih seperti itu, tidak menyesali itu, tidak bertobat dari perbuatannya itu, dari yang suka mulutnya nyakitin orang, nah hati-hati nih ya, dia di neraka. Bukan bapak yang masukin ke neraka. Bapak sih pengennya semua dari kita masuk surga ya, insya Allah. Tapi Rasul bilang, kalau orang model begini yang mulutnya suka menyakiti hati tetangganya, dia di neraka. Ya Allah, walaupun dia sering sholat, walaupun dia sering sholat sunnah, walaupun dia sering puasa, dia di neraka. Astagfirullahaladzim. Ya makanya kita nih jangan sampai kita sering nyakitin hati tetangga. Nyakitin hati tetangga gimana sih? Apakah dengan ngatain, apa dengan ngegosipin? Ya kan nyakitin kan, orang ngegosip tuh nyakitin kalau ketahuan. Tapi kan nggak ketahuan, ya sama aja lah. Allah kan maha tahu. Ya, jadi jangan suka ngomongin, jangan suka menyakiti dengan kata-kata kita, apakah dengan menghina, apakah dengan merendahkan orang, apakah dengan ngatain fisiknya, ngatain keadaan keluarganya, apakah dengan ya perkataan-perkataan yang menyakiti, ngegosip dan sebagainya. Jangan ya, karena nanti sholat kamu jadi nggak ada nilainya, nggak ada kebaikan kata Rasulullah.
Itu ibaratnya kamu punya ember, seember besar wadah pahala. Wah, ketika kamu sholat masukin ke dalam ember. Eh, Ketika kamu puasa masukin ke dalam ember. Terus kamu ngomongin orang, ngomongin tetangga, itu sama aja kamu bikin lobang besar di bawah ember itu. Nah, kira-kira penuh apa enggak embernya? Ya itu nggak ada kebaikan, penuh, kosong jadinya. Ya. Oke, yang keempat, berbagi makanan dengan tetangga. Bukan mukmin, bukan orang yang beriman. Wah, nggak diakuin kamu sebagai orang yang beriman. Orang yang kenyang perutnya sedang tetangganya kelaparan. Oh, kamu kenyang tapi tetangga kamu lapar, kelaparan. Kamu nggak beriman tuh. Kamu bukan orang beriman. Ya Allah, cuman perkara begitu doang ya. Kita nggak diaku gitu. Gara-gara kita makan, terus tetangga kita lapar, kita tidak diakui sebagai orang yang beriman. Kok sampai sebegitunya? Lah iya dong. Berarti kan kita kan sebagai seorang yang beriman, kita harus peduli. Kita harus saling menyayangi, harus saling toleransi, harus saling simpati, merasakan apa yang saudara kita rasakan. Saudara kita kelaparan dan kita memakan enak aja sendiri gitu. Ya Allah kesel banget ini. Allah kesel banget sama orang begini kan. Allah kesel banget sama orang yang sendiri-sendiri hidupnya. Padahal kalau dia hidup nggak bisa sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh bantuan orang lain dalam hidupnya. Tapi kalau makan ngelihat saudaranya kesusahan nggak mau nolong. Kalau dia susah pengennya ditolong. Ya gimana dong? Allah kesel nih sama orang yang begini nih. Jangan sampai kita jadi orang yang kayak gini ya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah bagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Ya. Jadi kamu disuruh masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Ya, ini ungkapan aja sih ya. Ya masa kuahnya doang dibagiin. Ya kalau bikin sop sama dagingnya lah, masak kuahnya doang itu mah ngecek namanya. Itu namanya menghina ya. Kan makanya di sini berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik ya. Jadi kamu ngasih dengan cara yang baik. Gimana ada orang ngasih tuh, nih dasar lu nyusahin aja lu, tiap hari minta makan mulu. Nah itu kan ngasih, tapi baik nggak itu kayak gitu? Nyakitin. Awas tuh tadi menyakiti hati tetangga, kena dalil yang menyakiti hati tetangga, ntar nggak diaku kita. Cari dengan cara yang baik. Cara yang baik tuh kayak gimana? Kamu pernah nggak makan di restoran, terus pelayannya ngasih gitu, silakan Pak dimakan, apakah ada yang perlu saya bantu, mau minum apa? Ya gitu lah. Ya kita, itu cara yang baik tuh. Kita nggak perlu gitu-gitu amat sih, cuman kita melakukan yang baik aja, yang sopan aja. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Teteh, ini saya ada makanan, silakan dicoba ya, maaf cuma sedikit gitu ya, silakan dicoba, semoga suka ya, yang baik aja. Ada yang perlu dibantu ya sekalian isi pulsa, nggak usah, itu kan Indomart itu kan Alfa ya, nggak usah, kita langsung aja kasih dengan cara yang baik. Jangan menyakiti, jangan kamu omong-omongin, Allah kamu nyusahin aja tiap hari minta makanan melulu. Ngasih sih ngasih, tapi sakit hati orang ya, jangan kayak gitu ya. Yang kelima, berbuat baik meskipun kepada non-muslim. Nah, dikisahkan dari Abdullah bin Amr al-As, beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi. Pemuda tadi berkata, Engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi? Terus aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Itu hadis yang tadi ya. Jibril ngingetin Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Makanya ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr al-Ash, dia itu sampai-sampai ingin berbuat baik kepada tetangganya, tapi tetangganya yang ada itu seorang Yahudi, bukan orang Islam. Tapi tetap, kenapa? Karena disuruhnya itu kepada tetangga, bukan kepada orang beriman, bukan kepada, maksudnya tidak khusus orang beriman, tidak khusus orang Islam gitu ya, nggak khusus orang baik, enggak ya selama dia jadi tetangga kamu, maka dia berhak untuk kamu baikin, apapun agamanya. Nah, masa ajaran kayak gini dibilang teroris sih? Masa ajaran Islam dibilang membeda-bedakan sih?
Maka masa ajaran Islam dibilang eh, suka ngebom sana sini, sedangkan Yahudi loh ini, Yahudi itu yang sangat dibenci, enggak dibenci sih, dibenci perilakunya, bukan orangnya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah punya istri dari kalangan Yahudi, ya. Ada istri Rasulullah yang dari kalangan orang Yahudi, namanya Sofiyah kalau nggak salah ya, kalau nggak salah namanya Sofiyah, ya. Jadi bukan bukan Islam itu membenci orangnya, tapi membenci perilaku Yahudi. Tapi udah dibenci gitu ya. Kenapa ya Yahudi itu dibenci ya? Karena Yahudi itu suka berdusta, suka membunuh para nabi, suka mengingkari nikmat-nikmat dari Allah. Jadi orang-orang Islam banyak yang membenci perilakunya. Tapi kalau orang Yahudinya, tentunya kita berharap semuanya dapat hidayah, berharap semuanya masuk surga bersama-sama, ya. Dengan cara mereka harus masuk Islam dong, ya kan? Nah, jadi intinya orang-orang Islam terdahulu mereka tetap menghargai, menghormati orang-orang di luar agama Islam, bahkan orang Yahudi sekalipun, dengan cara mereka memberikan haknya sebagai tetangga. Tetap karena Rasulullah nyuruh berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini si Abdullah ini mereka mau ngasih daging kambing buat tetangganya yang Yahudi, ya kan? Kita disuruh berbuat baik, jangan asal kafir bunuh, enggak, kita tidak seperti itu ya. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Orang-orang yang baik, orang-orang di luar Islam yang ada perjanjian damai, yang hidup dengan damai, tidak saling mengganggu, maka ya udah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku, gitu ya. Agama masing-masing, tapi berbuat baik tetap. Oke, oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, tetangga tapi masih ada hubungan saudara. Nah, ini yang paling utama nih. Yang paling utama kita harus berbuat baik. Yang kedua adalah tetangga muslim yang tidak ada hubungan saudara. Hubungannya hubungan agama aja. Nah, ini di bawah tetangga, derajatnya di bawah tetangga muslim yang ada hubungan kerabat. Yang ini yang tidak ada hubungan kerabat, tetap kita harus berbuat baik. Tapi kalau ada muslim yang tetangga yang masih saudara, tetangga yang bukan saudara, dua-duanya agama Islam, mana yang harus kita utamakan, yang harus kita dulukan, yang harus kita dahulukan adalah tetangga muslim yang masih ada hubungan saudara. Iya tuh, sama kayak sedekah. Sedekah itu paling baik kepada siapa? Kepada diri dulu. Jangan sampai kita kelaparan nih. Kita dulu, kita udah aman, keluarga, ayah, ibu, istri, anak, udah aman nih. Mereka siapa? Saudara dari ibu, saudara keponakan, sepupu, ya saudara-saudara yang ada hubungan darah, tapi di luar keluarga kita yang masih ada hubungan darah. Apakah keponakan kita, apakah sepupu kita, ya, mamang kita, bibi kita, itu tuh yang utama. Mereka udah aman juga nih. Tetangga deh. Ya, tetangga udah aman. Ya, yang rada jauh, yang rada jauh yang membutuhkan, yang misalnya ada kayak kemarin ada korban banjir bandang, korban gempa, ada korban bencana alam lainnya, sedekah ada kepada mereka, dengan catatan keluarga kita, tetangga kita, sekeliling kita udah aman, baru kita bisa menyisihkan untuk mereka gitu. Karena lebih utama, lebih besar pahalanya kita itu bersedekah tadi, diri sendiri, keluarga, tetangga. Nah, itu yang lebih besar tuh. Yang kedua, yang ketiga, tetangga non muslim, maka ia memiliki satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Jadi meskipun non muslim bukan berarti harus diperangi, harus dimusuhi. Lihat-lihat juga kali. Lihat-lihat juga lah. Rasulullah itu pamannya ya, Abdul Muthalib ya. Ada keluarganya yang pamannya ya, kalau nggak salah pamannya itu adalah orang yang tidak beriman sampai meninggalnya, ya, sampai meninggalnya tidak beriman. Tapi Rasulullah sangat sayang kepada beliau karena beliau yang mengurus Rasulullah sampai di akhir hayatnya Rasulullah meminta pamannya itu untuk masuk Islam supaya Rasulullah bisa menolong pamannya ini nanti di hadapan Allah. Tapi orang-orang Quraisy, kafir Quraisy bilang, kamu mau meninggalkan agama bapak kamu, kamu jadi pengkhianat kamu. Nah, akhirnya nggak jadi deh masuk Islamnya, dan akhirnya mati dalam keadaan tidak
berislam. Tuh, artinya ada Rasulullah juga berbuat baik kok kepada orang-orang non-Islam. Banyak orang non-Islam yang Rasulullah berbuat baik kepada mereka banyak. Jadi kita juga jangan melihat orang hanya dari non-Islam, kafir, bunuh, enggak boleh kayak gitu, ya. Itu bukan ajaran Islam yang benar. Oke. Tugasnya adalah tuliskan secara singkat hak-hak tetangga yang telah kita pelajari tadi tuh. Ada 5 kan? Kamu tuliskan tuh hak-haknya. Nah, secara garis besarnya aja, judulnya aja. Yang pertama apa, kedua apa gitu, nggak usah kamu jelasin. Oke, kita lanjutkan dalam pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kamu baca, ya, kamu baca. Kalau seperti biasa kamu baca, kamu pause dulu, kamu berhentiin dulu videonya, kamu baca sampai kamu paham, lalu kamu lanjut, ya. Kamu pause dulu videonya, kamu baca, kamu pahami maknanya. Ya, kamu baca, kamu pause. Kamu jangan lupa kamu setting video kamu minimal 360 ya, supaya gambarnya jelas. Jangan 144, nanti gambarnya blur. Tapi minimal 360, mau lebih bagus lagi 720. Ya. Tapi semakin besar itu semakin lemot biasanya ya. Kalau internet kamu kencang sih pakai yang 720 nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya udah yang 360 aja, itu sudah lumayan jelas gambarnya. Oke, tugas yang kedua, sebutkan dampak dari adanya Sumpah Pemuda. Yang kedua, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang kalian teladani dari tokoh-tokoh pencetus Sumpah Pemuda? Apa yang jadi yang menurut kalian perlu kalian tiru dari orang-orang yang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda ini? Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.